Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan masing-masing 7 artikel internasional yang sudah ditugaskan oleh dosen kita, Bu Leli. Hari ini adalah nanti bergantian mempresentasikan dari mulai Mbak Ipa, kemudian Pak Adam, saya nanti terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak Ipa mempresentasikan intisari artikelnya. Waktu dan tempat disilakan. Baik. Baik, terima kasih Pak Adam. Paham untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Apriliana. Di sini saya tidak sendiri, yaitu bersama Pak Adam dan Pak Aam yang akan mempresentasikan intisari dari sebuah artikel yang bertema The Development of Learning Media atau pengembangan media pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan 6 artikel yang cukup singkat. Yang pertama itu judul artikel ada The Development of Learning Media Based of Autoplay Chemistry to Improve Student Communicative Character on Chemistry. Maksudnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis autoplay chemistry untuk meningkatkan karakter komunikatif siswa pada materi kimia. Nah, pada artikel ini nanti saya akan menjelaskan mengenai judul, pendahuluan, metode, pembahasan, teori, simpulan, sampai referensinya. Untuk pendahuluan di sini menyebutkan apa itu autoplay chemistry. Jadi sebuah software yang digunakan untuk membuat media pembelajaran. Kita ketahui bersama seperti membuat bahan ajar mengenai gambar, suara, film, halaman, web file, tapi yang berbentuk software. Nah, apa latar belakang ini mendahului autoplay chemistry karena tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sebagai pengembangan media pembelajaran berbasis autoplay chemistry. Nah, salah satunya adalah pengembangan teknika secara radikal menginovasi kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah R&D. R&D itu suatu metode yang dilakukan dengan desain penelitian dan juga pengembangan menurut Yoshikawa 2010. Kemudian untuk pembahasan dari artikel ini adalah penelitian ini mengembangkan sebuah media pembelajaran untuk menghasilkan sebuah produk. Yang tadi saya sampaikan adalah media pembelajaran berbasis autoplay Media Studio 8.0. Tentunya berkaitan dengan CD ataupun disebut sebagai compact disc. Nah, analisis dari penelitian ini itu berkaitan dengan bahan materi, kurikulum analisis, analisis sastra analisis, dan sebagainya. Adapun teori yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan teori dari teori Plum 2013, yaitu yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif juga. Aliran digunakan dalam penelitian mengenai uji teori T, disebut dengan uji. Kesimpulan dari artikel ini adalah berkaitan dengan memaksimalkan pemanfaatan dekatan TIK, salah satunya adalah tadi autoplay chemistry. Referensinya cukup banyak, yaitu ada Bao, Agustiningsi, dan lain sebagainya. Saya hanya mengambil satu lembar saja. Kemudian artikel yang kedua itu berkaitan dengan pengembangan aplikasi Android berbentuk lab simulasi sebagai media pembelajaran siswa. Ini masih berkaitan juga dengan media pembelajaran. Pendahuluannya adalah berkaitan dengan kita mengetahui bersama bahwa pembelajaran tradisional ini merupakan kegiatan yang terjadi di dalam kelas, di mana guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Karena kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi ini telah memberikan peluang guru-guru untuk menciptakan terobosan-terobosan dalam pembelajaran. Maka dari itu, artikel ini berkaitan dengan menguraikan sebuah pengembangan aplikasi Android berbentuk lab simulasi sebagai media pembelajaran untuk siswa SMA. Metode yang digunakan itu menggunakan penelitian dan pengembangan juga, karena artikel yang saya sampaikan ini berkaitan dengan banyak menggunakan metode R&D atau berkaitan dengan penelitian dan juga pengembangan.
Pembahasan dalam artikel ini itu berkaitan dengan bagaimana proses pembuatan aplikasinya menggunakan Adobe Flash Professional, itu merupakan salah satu aplikasi juga. Kemudian, kuesioner untuk ahli media terdiri dari 17 pertanyaan, kemudian setelah itu kita mengetahui bagaimana aplikasi Android itu disimulasikan atau diuji cobakan oleh siswa SMA Negeri 30 Jakarta. Nah, di sini nilai rata-ratanya itu dari 77,5% naik menjadi 76,25%, kemudian naik lagi 77,5% sampai 83,13%. Rata-rata total menunjukkan bahwa aplikasi ini sangat baik untuk dijadikan media pembelajaran. Kemudian teori yang digunakan dalam artikel kedua ini adalah Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Boyle-Lussac, kemudian Sugiono 2008 yang berkaitan dengan bagaimana desain penelitian menggunakan diagram alur desain penelitian dalam 4 tahap. Kesimpulan dalam artikel ini itu berkaitan bahwa aplikasi praktikum simulasi yang digunakan atau yang diteliti dalam artikel ini menyampaikan bahwa rata-rata itu menunjukkan kelayakan untuk menunjukkan aplikasi tersebut memiliki pengembangan yang luar biasa. Referensinya cukup banyak, mulai dari Arsya, Chandra, Smirakov, Komputer, Mahizer, Mulia Tiningsi, dan lain sebagainya. Artikel yang tiga yaitu berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis mobile App Inventor atau berkaitan dengan aplikasi seluler. Pendahuluannya saya cukup singkat sekali karena media pembelajaran ini merupakan alat atau perantara yang berguna untuk memperlancar sebuah proses pembelajaran. Menurut Arif S. Sadiman, bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Ini juga berkaitan dengan aplikasi seluler. Biasa yang digunakan itu menggunakan handphone. Kemudian metodenya masih sama dengan artikel-artikel yang sebelumnya menggunakan research and development. Pembahasan yang disampaikan dalam artikel ini berkaitan dengan uji praktek. Nah, uji praktek yang diujikan itu kepada 34 siswa, kemudian keefektifan dalam artikel ini itu juga diujikan 34 siswa untuk menilai seberapa aktif, seberapa efektif mobile app inventor ini digunakan dalam pembelajaran. Yang terakhir ada diskusi. Diskusi ini juga berkaitan dengan pembelajaran yang diuji tingkat validasinya kategori sangat valid, kemudian tingkat kepraktisan juga telah diuji dan dianalisis, menunjukkan sangat praktis untuk digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran. Kemudian teori yang digunakan dalam artikel ini adalah Purwanto 2010, Setiawan HW dan Wiyar DRS 2015, Syaputrial N. Jana 2019. Simpulan dalam artikel ini yaitu menyampaikan bahwa media pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran 4D menunjukkan hasil validitas berada pada kategori sangat valid. Sedangkan tingkat kepraktisan atau penggunaan media pembelajaran ini berada pada kategori sangat praktis serta tingkat keefektifan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ini menggunakan app inventor itu sangat valid dan sangat praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Referensi yang digunakan juga cukup banyak, Arif S. Sudirman, Arsyad Abihani, dan sebagainya sampai terakhir. Artikel yang keempat yaitu The Development of Internet-Based Economic Learning Media Using Model Approve, yaitu berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran ekonomi berbasis internet dengan pendekatan model. Ini banyak sekali aplikasi yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan, kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar bagi kemajuan dunia pendidikan, pasti ya. Kemudian menyampaikan bahwa media Moodle ya atau biasa disebut sebagai Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment itu merupakan satu media berbasis cloud yang dapat diakses atau smartphone harus berkoneksi dengan internet. Ini juga tentu berkaitan dengan ICT untuk menyongsong era digital di mana era ini dilakukan secara online. Metode yang digunakan itu juga sama menggunakan R&D, menggunakan penelitian dan juga pengembangan. Tahapan berkaitan dengan mengkaji, kemudian mengembangkan, melakukan, dan terakhir adalah merevisi. Pembahasan. Nah, kita ketahui bahwa artikel ini yaitu melihat seberapa efektif sih pendekatan Moodle ini dilakukan untuk meneliti di SMA Negeri 2, SMA 6, dan SMA 4
Muhammadiyah Bengkulu. Ini menyampaikan bahwa penelitian dan pengumpulan informasi pada tahap ini, peneliti melakukan pertemuan data awal untuk mengembangkan sebuah informasi dan lain sebagainya. Teori yang digunakan yaitu menggunakan Board and Cole 2010. Simpulan dalam artikel ini, pengembangan media pembelajaran ekonomi berbasis internet dengan menggunakan model dikembangkan dan pendekatan berhasil. Nah, ini dinyatakan berhasil karena untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kenapa berhasil? Karena dilakukan sebuah validasi materi uji coba dengan rata-rata mulai dari 77,95, kemudian naik menjadi 78,57, kemudian naik lagi 83 sampai 93,25%. Referensinya pun cukup banyak. Artikel yang kelima ada The Development of Learning Media Based of Android Game for Children with Attention Hyperactive Disorder. Pengembangan media pembelajaran berbasis game Android untuk anak dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Pendahuluan juga berkaitan dengan kita mengetahui bahwa banyak sekali anak-anak yang menggunakan anak-anak yang mengalami gangguan fisik. Salah satunya adalah ADHD, mungkin teman-teman tahu. Kemudian dengan hal tersebut maka akan diteliti sebuah games menggunakan untuk melihat seberapa keefektifan dalam menggunakan media pembelajaran ini. Kemudian metode yang digunakan juga sama, yaitu menggunakan R&D atau Research and Development. Pembahasan dalam artikel ini yaitu uji coba lapangan dilakukan dengan 19 siswa di kelas di Jawa Barat mewakili populasi sasaran yang sebenarnya dan mengetahui seberapa efektif produk ketika digunakan pada kondisi yang mirip dengan kondisi lapangan yang sebenarnya. Kemudian teori yang digunakan itu menggunakan teori yang sama dengan artikel sebelumnya, yaitu Board and Cole 2010 dan juga Dick and Curry 2012. Simpulan dalam artikel ini yaitu hasil validasi yang dilakukan oleh tim ahli menyimpulkan bahwa pengembangan produk telah dilakukan dengan benar mengikuti metode, prosedur, prinsip, dan pengembangan yang dipadu. Referensi yang digunakan cukup banyak, ada 1-2 lembar. Kemudian artikel yang terakhir yang keenam. The development of learning media based on visual, auditory, and kinetic atau disebut sebagai VAK approved to facilitate student mathematical understanding ability. Ini berkaitan dengan pengembangan media juga, tetapi berkaitan dengan visual, auditory, dan juga kinestik dalam kemampuan siswa mengetahui pembelajaran matematika. Pendahuluan dalam artikel ini itu berkaitan dengan aspek apa sih yang sangat penting sehingga peneliti itu melakukan penelitian dengan media ini. Karena kita ketahui bersama bahwa VAK ya itu sebuah penelitian yang mengembangkan sebuah pendekatan visual, auditory, dan kinestetik. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 20 Pekanbaru, cukup jauh ya kemampuan dalam konsep matematis siswa. Metode yang digunakan juga sama, R&D, yaitu penelitian dengan pengembangan. Pembahasan yang disampaikan dalam penelitian ini adalah menganalisis yang berkaitan dengan kinerja dan juga kebutuhan, seberapa efektif menggunakan VAK ini, menggunakan aplikasi yang disampaikan di SMP Negeri 20 Pekanbaru. Teori yang digunakan itu menggunakan teori Mulanda di 2003. Ini sebuah teori yang mengarah pada tahap menganalisis, merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi. Kesimpulan yang dapat disampaikan di artikel ini adalah menyampaikan bahwa hasil rata-rata nilai mulai dari 86,20 menjadi 90,17. Oleh karena itu, media pembelajaran yang dikembangkan berbasis pendekatan VAK dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman matematis siswa. Referensi yang disampaikan dalam artikel ini cukup banyak juga, mulai dari Brownell, Azhar, dan lain sebagainya. Jadi persamaan dan perbedaan saya sampaikan bahwa pertama, persamaan dari keenam artikel ini mengenai pengembangan media pembelajaran adalah yang pertama, sama-sama tentunya menyampaikan mengenai pengembangan keefektifan dalam pembelajaran menggunakan media seperti teknologi informasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keenam artikel ini sama-sama menggunakan metode pengembangan R&D. R&D itu sebuah metode yang mengarah kepada penelitian dan juga pengembangan.
Adapun perbedaan ini berkaitan dengan subjek, objek, kemudian teori juga, latar belakang keunikan, kemudian fakta, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi yang dimulai dari saya. Saya langsung serahkan kepada moderator. Silakan Pak Am, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Ipa. Cukup bagus pemaparannya. Untuk pemaparan yang kedua disampaikan oleh Pak Adam Faisal. Monggo disilakan Pak Adam. Bisa share screen sekarang. Rekan-rekan sekalian, artikel yang ketiga itu Developing Social Science Histories Comic Based Learning Media for the Fourth Grade of Primary School in Pekanbaru City. Berdasarkan wawancara dan pendahuluannya pada beberapa siswa di kelas 5 di Pekanbaru, hasil yang diperoleh terkadang mereka merasa bosan ya, dan tidak bisa menangkap materi yang sedang dijelaskan oleh guru. Guru hanya mengenalkan nama pahlawan tanpa menceritakan kejadian secara detail, sehingga peserta didik cenderung lupa kepada materi yang telah diajarkan. Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang guru ya, Ibu Eliza Jaran sendiri di Karn Efisien. Temuan ini merupakan potret suasana belajar yang terjadi di hampir semua sekolah dasar di Kota Pekanbaru yang berdampak ya pada rendahnya minat dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru hendaknya lebih memperhatikan pelaksanaan pembelajaran sejarah. Kualitas dari proses pembelajaran perlu ditingkatkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Guru perlu mengupayakan agar materi yang ingin disampaikan dan nilai-nilai karakter dapat terinternalisasi dalam pembelajaran. Siswa pun membutuhkan alat pacu untuk memberikan perhatian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Dalam hal ini peran media pembelajaran menjadi faktor penting ya penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran memiliki kontribusi dalam meningkatkan aktivitas dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, media juga dapat merangsang minat belajar siswa. Sampai saat ini baik guru kepada peserta didik tentang materi sejarah. Seperti media audiovisual atau media tersebut memiliki kendala dan kelemahan. Media video membutuhkan peralatan elektronik dan listrik dalam penggunaannya. Selain itu membutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru dalam mengoperasikannya. Sementara media gambar pahlawan tidak bisa menyampaikan pesan sejarah secara optimal. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, komik merupakan alternatif yang tepat untuk dijadikan media dalam belajar sejarah. Faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian. Berikutnya metode, ya. Artikel nomor 3, metodenya itu digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and Development R&D. Selanjutnya masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, hasil analisis dalam penelitian ini dilakukan ya, hasil penelitian ini yang pertama melakukan analisis ya. Analisis penelitian itu dilakukan pada beberapa hal. Pertama, analisis potensi ya, kemudian masalah, kemudian literatur review, kemudian kompetensi, kemudian tujuan instruksional, bahan dan pengembangan peserta didik ya. Dari hasil analisis diperoleh data sebagai berikut. Dari analisis potensi ya, hampir semua anak SD suka membaca komik sebagai sarana hiburan. Anak-anak akan lebih mudah mengingat karakter dari komik yang mereka lihat ya. Secara empiris siswa cenderung menyukai buku bergambar, berwarna-warni dan divisualisasikan baik dalam bentuk realistis maupun kartun. Misalnya di Jepang, komik bukan lagi
benda asing yang digunakan sebagai media pembelajaran. Bahkan beberapa buku sekolah di Jepang diterbitkan dalam bentuk komik. Komik menjadi sangat efektif menjadi media pembelajaran bagi siswa. Kemudian yang kedua, analisis masalah atau analisis kebutuhan dilakukan dengan mewawancarai narasumber, yaitu Ibu Elizarti. Ya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru jarang membuat media pembelajaran sendiri. Hal ini dikarenakan guru sulit untuk membuat media pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis ya, literatur review. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, ya, peneliti mencoba mencari cara dan solusinya didasarkan pada tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, berdasarkan potensi dan permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan media pembelajaran komik. Pembangunan mengacu terhadap pendapat ahli, ya, Sujana dan Rifai, yang menyampaikan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa, kemampuan hasil belajar siswa. Selanjutnya yang keempat, analisis SK dan KD. Peneliti menganalisis kompetensi yang ada pada objek materi yang akan dikembangkan melalui ruang lingkup pembelajaran dan SKKD. Kemudian yang kelima, analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran dalam pengembangan media dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mengembangkan kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi indikator yang harus dicapai. Selanjutnya, analisis karakteristik siswa. Teori kemampuan perkembangan menyampaikan bahwa ada tahapan perkembangan kemampuan anak dalam belajar. Ya, anak sekolah dasar dari usia 8 sampai 11 tahun masih dalam tahap operasi konkret, sehingga anak membutuhkan benda konkret untuk diterjemahkan konsep yang mereka miliki. Penggunaan media pembelajaran pada masa ini sangat penting karena masa ini siswa masih berpikir konkret, belum mampu berpikir abstrak. Media akan membantu pesannya disampaikan, ya, pesan yang disampaikan oleh guru agar lebih mudah diterima oleh siswa. Nah, kemudian desain pada tahap perancangan. Konsep perancangan media komik ini terdiri dari 7 desain, ya. Desain yang pertama ide, kedua menentukan tokoh, ketiga menentukan tema, kemudian menyusun latar, menyusun kerangka cerita, mengaitkan materi dengan cerita, dan menyusun kerangka cerita. Nah, tahap selanjutnya yaitu setelah pembahasan berangkat ke teori, ya. Teori berasal dari buku-buku sumber, artikel, atau penelitian terdahulu tentang pengembangan media pembelajaran, terutama secara spesifik yang berkaitan dengan judul artikel ini. Ya. Nah, simpulan, berdasarkan proses dan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran berbasis komik yang telah dilakukan pada siswa kelas 5 SD di Kota Pekanbaru, diperoleh data yang menunjukkan bahwa komik cocok untuk digunakan. Data diperoleh berdasarkan validasi ahli materi dan media, serta data dari tanggapan para siswa. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa media komik layak digunakan sebagai pembelajaran IPS, ya. Dan dikategorikan komik baik karena telah memenuhi 3 kriteria, yaitu validasi, ya, praktis dan efektif, ya. Komik itu valid, praktis, dan efektif, ya, seperti itu. Selanjutnya referensi dari bukunya Pak Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, kemudian PT, ya, dari PT Remaja Rosda Karya. Kemudian Ari Kunto Suharsimi, Manajemen Penelitian Jakarta, Rineka Cipta, Arsyad Ajhar, dan seterusnya. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, artikel yang akan saya kemukakan, artikel keempat dengan judul The Development of Online Learning Media by Using Model for General Chemistry Subject. Pendahuluan, ya. Penelitian tentang media pembelajaran online menggunakan model telah dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi penelitian hanya menentukan pengaruh pembelajaran online untuk beberapa aspek, ya, seperti sikap siswa, motivasi, dan lain-lain. Jarang yang menjelaskan tentang cara validasi online media pembelajaran sebelum digunakan pada pembelajaran media atau pada media pembelajaran. Penelitian ini dilakukan, ya, untuk memvalidasi pembelajaran online dengan justifikasi ahli. Selain itu, penelitian ini juga jarang dilakukan oleh peneliti lain, itu dasarnya. Hasil studi peneliti bahwa media pembelajaran online dengan menggunakan
model dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa, meningkatkan sikap percaya diri siswa, memfasilitasi kolaborasi siswa dengan berdiskusi antar siswa serta guru tanpa dibatasi ruang dan waktu. Puspitaningrum ya dalam bukunya menyatakan bahwa media pembelajaran online dengan mengoptimalkan model merupakan media pembelajaran yang tepat sebab pengembangan yang diterapkan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya setelah itu yakni metode. Ya, metode dari artikel keempat ini ya, peneliti menggunakan penelitian dan metode pengembangan dengan menggunakan model ADDIE ya. Media pembelajaran online divalidasi oleh ahli media dan ahli materi kimia ya. Kemudian media yang valid disajikan kepada 24 ahli kimia, mahasiswa pendidikan di Universitas Islam Riau untuk memperoleh tanggapan terhadap pembelajaran media online. Nah, selanjutnya pembahasan hasil penelitian dari sebuah grafik yang menunjukkan respon siswa secara umum baik ya, di mana rata-rata jumlah presentase lebih tinggi dari 84% dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memberikan tanggapan positif terhadap media pembelajaran online dengan menggunakan model sebagai platform. Jumlah tanggapan tertinggi adalah peminat desain mencapai 86,25%. Meskipun desain yang tertarik ya menjadi jumlah tertinggi respon, presentasi aspek lainnya memiliki angka yang hampir sama dengan gap kurang dari 2%. Ya. Berikutnya yaitu teori ya. Bentar. Teori berasal dari buku-buku sumber ya. Kemudian artikel atau penelitian terdahulu tentang pengembangan media pembelajaran ya, terutama mengambil literatur yang secara spesifik berkaitan dengan judul artikel keempat ini ya. Nah, simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran online media atau media online memenuhi syarat dan dapat digunakan secara dalam pembelajaran media online diputuskan oleh kedua ahli ya. Dengan menggunakan model for basic mata pelajaran kimia itu valid ya. Jadi dengan tanggapan para ahli setelah ternyata hasilnya valid. Kemudian di penelitian ini ya positif begitu, hasilnya positif dalam semua aspek, baik desain yang menarik, warna gambar dan video prevensi, kreativitas dan inovasi, komunikasi dengan jumlah rata-rata presentase berdiri dalam kriteria baik ya, hasilnya baik. Selanjutnya referensi ya. Ada Komalasarika dan Rahmat R 2019 Living Values Based Interactive Multimedia in Civic Education Learning, kemudian dari International Journal of Interaction. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya artikel nomor 5, yang kelima, development dengan judul Development of Interactive Multimedia Learning, Courseware to Strengthen Children Character. Pendahuluan penerapan teknologi multimedia menjadi kebutuhan dalam pembelajaran karena berdampak pada proses pembelajaran ya, berkembang lebih aktif, interaktif dan berkualitas. Jika tidak, siswa akan kesulitan untuk memperhatikan dan terlibat dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi telah menyebabkan siswa menjadi kecanduan dan tidak dapat jauh dari gadget mereka yang mengalihkan perhatian mereka dari buku pelajaran mereka. Sebagian besar multimedia interaktif yang dikembangkan selama ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Di Indonesia, multimedia interaktif sebagian besar dibuat untuk matematika, fisika, biologi, bahasa, dan kimia. Belum banyak multimedia interaktif yang dibuat untuk memperkuat karakter siswa, terutama yang terintegrasi dengan peristiwa sejarah nasional. Oleh karena itu, perlu dikembangkan multimedia interaktif yang selain dapat menambah pengetahuan siswa, juga dapat memperkuat karakter siswa. Pengembangan media pembelajaran
Courseware multimedia itu disusun secara khusus dengan mengintegrasikan 3 komponen penting, prinsip-prinsip pembelajaran multimedia interaktif sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian peristiwa sejarah nasional yang mengandung nilai dan pesan luhur, dan model pembelajaran observasi Bandura sebagai upaya pembentukan karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konseptual dan kerangka kerja perangkat pembelajaran multimedia interaktif. Yang kedua, tes kelayakan perangkat kursus multimedia interaktif oleh para ahli dan praktisi. Yang ketiga, menguji tanggapan siswa terhadap penggunaan Courseware multimedia interaktif. Rekan-rekan sekalian, berikutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Fokus utama dari penelitian adalah untuk mengembangkan interaktif Courseware multimedia dan menguji kelayakan dan efektivitas. Selanjutnya, pembahasan ya. Hasil penelitian dari sebuah tabel menunjukkan rata-rata skor tanggapan siswa terhadap penggunaan perangkat pembelajaran multimedia interaktif yang dikembangkan adalah 84,22%, ya, tergolong sangat baik. Ya, Ridwan mengatakan artinya multimedia interaktif sangat baik untuk digunakan ya sebagai media pembelajaran bagi siswa. Courseware multimedia interaktif yang dikembangkan membuat pembelajaran lebih efektif, seperti membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Para siswa juga menyukai pembelajaran dengan multimedia interaktif dan belajar menjadi lebih menyenangkan, seperti itu. Nah, kemudian nomor berikutnya teori ya. Dari artikel nomor 5 ini, sebentar artikel atau penelitian terdahulu tentang pengembangan media pembelajaran, terutama secara spesifik yang berkaitan dengan judul artikel ini. Jadi literatur artikelnya ya, yang berhubungan dengan judul artikel, bahwa model pembelajaran ini sangat signifikan ya untuk mengembangkan media pembelajaran bagi anak atau peserta didik. Berikutnya Bapak dan Ibu, artikel nomor 6 tentang Developing Flash Media of Quranic Based Human Reproduction System Material. Pendahuluan, judul pendahuluan ya, Macromedia Flash adalah software yang digunakan untuk membuat animasi berupa gambar atau tulisan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Para ahli mengatakan banyak materi biologi, satu materi abstrak dalam mata pelajaran biologi adalah materi sebagai media pembelajaran. Diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi sistem reproduksi. Menurut penelitian dilakukan oleh Karno 2015, hasil belajar siswa yang menggunakan Macromedia Flash lebih baik daripada mereka yang tidak menerapkan media tersebut. Ciri-ciri Macromedia Flash selain dapat menampilkan isi materi pelajaran, juga dapat disisipi dengan pesan-pesan lain seperti nilai agama. Ya, pembelajaran nilai-nilai agama sangat erat kaitannya dengan sekolah berbasis Islam, khususnya di Madrasah Aliyah Rahmatan lil Alamin Pontianak. Bahkan mereka kesulitan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengembangan media berbasis nilai Islami dengan menggunakan Macromedia Flash dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Menurut Fitri 2012, pembentukan karakter, misalnya nilai Islam, dapat diintegrasikan ke dalam setiap proses pembelajaran. Setiap mata pelajaran perlu dikembangkan dan diikaitkan dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, artikel ke-6 ini yaitu metode penelitian dan pengembangan ini menggunakan 3 fase D mulai 74, yaitu fase define, design ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu,
tahasan. Hasil penelitian dari tahap define dilakukan untuk menganalisis permasalahan di madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah rahmatan lil alamin. Ada analisis front end, analisis peserta didik, analisis konsep, dan penentuan tujuan pembelajaran. Hasil analisis front end menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran, guru menggunakan buku teks dan LKS sebagai media pembelajaran. Selain itu, berdasarkan analisis peserta didik, terdapat 71,9% dari total siswa yang belum mencapai KKM. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi sistem reproduksi. Selanjutnya dalam silabus disebutkan bahwa salah satu kompetensi yang harus dicapai adalah sikap spiritual. Siswa diharapkan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran keyakinan agama. Nah, teman-teman sekalian, saya kira itulah pembahasannya. Selanjutnya, setelah pembahasan ke teori, ya, sebetulnya hampir sama. Jadi teori yang digunakan bersumber ya dari buku-buku sumber, kemudian artikel atau penelitian terdahulu tentang pengembangan media pembelajaran, ya, terutama secara spesifik yang berkaitan dengan judul artikel ke-6 ini. Selanjutnya simpulan, ya. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini media MacPress, sistem reproduksi manusia berdasarkan Al-Quran dengan menggunakan software Macromedia Flash. Media ini mencakup materi pelajaran sesuai dengan indikator pembelajaran yang direncanakan oleh guru. Media ini juga dilengkapi video dan ayat-ayat Al-Quran untuk memotivasi para siswa dalam mempelajari biologi dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan telaah pembelajaran, media yang dikembangkan layak, ya, 83,33, dan efektif digunakan, ya. Serta tinjauan teknis menunjukkan bahwa aspek media dan bahasa valid dengan skor masing-masing sebesar 80,42 dan 85,00. Karena oleh karena itu media flash materi sistem reproduksi manusia berdasarkan Quran berpotensi untuk digunakan sebagai media dalam mengajarkan nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, seperti itu. Berikutnya yang terakhir Bapak dan Ibu, artikel yang ke-7, yaitu berjudul The Development of Comic as Social Studies Learning Media in International Trade Materials. Ya, pendahuluan dewasa ini perkembangan media pembelajaran sudah sangatlah pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Ya, penggunaan media pembelajaran pada proses pendidikan sangat menunjang keberhasilan pencapaian proses pendidikan yang efektif. Ya. Nah, proses pendidikan saat ini mengalami kendala yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia. Protokol kesehatan pun mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah penyakit ini. Salah satu kebijakan atau tatap muka untuk semua waktu, ya, diganti sebagai artinya pendidikan terus berjalan secara daring atau jarak jauh. Ya, tidak adanya interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Semangat belajar siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang diamati oleh peneliti selama menjalankan praktek pengalaman keguruan. Guru-guru saat ini benar-benar menunjang proses pembelajaran secara daring. Perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran sangatlah menunjang inovasi dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian salah satunya penggunaan media pembelajaran berupa komik, ya, pada mata pelajaran IPS. Harlock berpendapat bahwa komik merupakan cerita yang menyatakan karakter dan menghubungkan dengan cerita yang dirancang untuk hiburan. Dua bentuk komik ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari segi isi, namun yang membedakan kedua bentuk komik ini ialah dari segi penggunaan. Komik cetak dicetak sama buku pelajaran pada proses pembelajaran, sedangkan komik elektronik tidak dicetak namun bisa dijalankan menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian masalah ini,
Maka tujuan penelitian ini menghasilkan media pembelajaran ya Pak, pokok bahasan atau materi pasar bebas. Media ini berdasarkan penilaian yang digunakan dan ini adalah pendekatan. Nah, ini yang metode ya. Selanjutnya ke metode pendekatannya penelitian ini pengembangan ya berupa tahap pengembangan media ini menggunakan model pengembangan 4D ya. Ya Pak? Ya, lanjut. Selanjutnya Bapak dan Ibu yaitu yang tersedia, kemudian mengamati guru dan peserta didik selama proses pembelajaran, kemudian analisis peserta didik, peneliti mengamati karakteristik peserta didik baik selama proses pembelajaran maupun setelahnya. Tujuannya untuk mengetahui ketergantungan terhadap media pembelajaran dan pengaruhnya terhadap perubahan karakter peserta didik ya. Kemudian analisis tugas, peneliti menyimpulkan hasil pengamatan untuk menentukan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, analisis konsep. Ya. Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai literatur pokok bahasan perdagangan internasional. Dari tahap ini akan digunakan peneliti untuk menentukan sub pokok bahasan secara sistematis dan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang didapat pada tahap sebelumnya. Kemudian perencanaan ya, desain. Tahap selanjutnya itu tahap perancangan atau desain. Peneliti masih melakukan observasi untuk menghasilkan rancangan. Rancangan yang dihasilkan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2013 revisi. Ya. Tahap perancangan terdiri dari atas 3 tahap. Pemilihan media, ya, kemudian pemilihan format, kemudian desain awal. Ya. Nah, seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu. Selanjutnya setelah tahap pembahasan di artikel ke-7 ini yaitu tentang teori ya. Teori hampir sama dengan artikel sebelumnya, berasal dari buku-buku sumber yang relevan, yang sesuai ya dengan judul yang dibuat oleh peneliti. Kemudian berasal dari artikel atau penelitian terdahulu ya tentang pengembangan media pembelajaran, terutama secara spesifik yang berkaitan dengan judul artikel ke-7 ini ya. Nah, simpulannya penelitian berhasil ya. Jadi mengembangkan e-komik ini berhasil, penelitian ini berhasil ya karena terlihat dari kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap pembahasan ya. Jadi kesimpulannya di sini disebutkan ya secara keseluruhan skor rata-rata hasil dari validasi para ahli yang mengenai media komik sebesar 3,23 dengan kriteria sangat valid. Ya, dengan demikian media ini valid digunakan sebagai media alternatif ya, alternatif media pembelajaran. Nah, yaitu tentang persamaan dan perbedaan. Di judul persamaannya sama-sama meneliti judul tentang pengembangan media pembelajaran. Kemudian perbedaannya media peneliti atau penulis. Persamaannya sama-sama memiliki latar belakang kegiatan pengajaran yang jarang sekali menggunakan media pembelajaran yang efektif sehingga peserta didik merasa jenuh yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik ya. Kemudian perbedaannya media pembelajaran yang digunakan beraneka ragam sesuai dengan latar belakang masalah yang terjadi ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, persamaan perbedaan di metode ya, sama-sama ada kan metode menggunakan metode kualitatif dengan turunannya dan kuantitatif dengan turunannya seperti itu. Kemudian perbedaannya metode yang digunakan berbeda-beda. Jadi
Dalam hal ini ada yang kualitatif, kemudian ada yang kuantitatif dan turunan-turunannya, ya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya pembahasan ya. Persamaannya penggunaan media pembelajaran sama-sama terbukti efektif. Jadi dari 7 artikel yang diintisarikan atau diresume ya terlihat semuanya sangat valid, sangat signifikan ya. Jadi terbukti efektif. Nah, perbedaannya pada aspek pendekatan dan hasil yang bervariasi. Meski begitu, hasil dari penggunaan media yang digunakan ya kan semuanya terbukti efektif ya. Tidak ada yang gagal ya. Jadi semua yang diuji cobakan, semua media pembelajaran yang diujikan, yang diuji cobakan itu terbukti efektif dan valid. Bapak dan Ibu, berikutnya persamaan dan perbedaan di teori ya. Dan persamaannya untuk teori ini sama-sama merujuk kepada buku sumber, kemudian perbedaannya buku sumber yang digunakan meskipun media pembelajaran yang sama, tetapi disesuaikan dengan judul yang diambil oleh para penulisnya. Simpulan sama-sama terbukti efektif, kemudian perbedaan hasil hanya dari aspek skala atau jumlah. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke teman saya, Pak Aam. Silakan Pak Aam. Ya, terima kasih Pak Adam. Baik, kita lanjutkan presentasi mengintisari artikel kelompok dengan tema The Development of Learning Media atau pengembangan media pembelajaran. Saya akan mengintisarikan 7 artikel internasional dengan tema pengembangan media pembelajaran. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Luciana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 7 artikel, intisari 7 artikel tentang pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, judul artikelnya adalah Development of Non-Test Instrument for Learning Classic Indonesian Literature Cross Puzzle Based on Android. Judulnya itu, atau judul secara bahasa Indonesianya adalah Pengembangan Instrumen Non-Uji untuk Belajar Sastra Klasik Indonesia Puzzle Silang Berdasarkan Android. Pada komponen pendahuluannya, yang pertama, peran media pembelajaran di era pembelajaran mandiri harus mampu memenuhi standar siswa di era milenial, di mana generasi ini dikenal sebagai generasi responsif terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang terkoneksi dengan teknologi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Matkun dalam tesisnya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Teka-teki Silang berbasis Android pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun 2020 menyampaikan bahwa manfaat bagi mahasiswa dari penggunaan teknologi Android antara lain: 1, kemudahan mahasiswa dalam mengakses informasi dan sumber pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan materi pembelajaran disajikan secara interaktif, menarik, serta penyampaian yang lebih konseptual. Yang ketiga adalah materi pendidikan dapat diakses melalui pembelajaran jarak jauh jika terkendala waktu dan kesempatan. Kemudian metode yang digunakan dalam artikel ini adalah mengacu pada model penelitian dan pengembangan 4D, di mana Gagarizan mengatakan bahwa model penelitian dan pengembangan 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan pendistribusian. Kemudian pokok pembahasan di artikel ini adalah pengembangan instrumen non-test berupa angket sebagai langkah awal untuk penelitian selanjutnya berupa pengembangan media pembelajaran telah menghasilkan produk berupa 5 angket yang terdiri dari instrumen untuk menganalisis kebutuhan dosen, instrumen untuk menganalisis kebutuhan siswa,
instrumen untuk ahli materi, instrumen untuk ahli media, dan instrumen pengguna. Kelima instrumen tadi dinilai kelayakannya oleh 2 validator. Selain skor penilaian dihitung dengan CV, validitas isi, secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa kelima instrumen non-tes berupa angket tersebut layak digunakan sebagai alat pengumpulan data pada penelitian selanjutnya, yaitu pengembangan media pembelajaran teka-teki. Teorinya, pada artikel ini, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Lalu kesimpulannya, validasi yang dilakukan oleh validator 1 dan validator 2 menunjukkan bahwa validitas isi CV yang terdiri pada kelima angket menghasilkan skor di atas 0,7, artinya kelima angket tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian pengumpulan data pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran teka-teki silang berdasarkan sastra Melayu klasik melalui media Android. Kemudian referensi yang digunakan di artikel ini yaitu Ari Kunto 2010, judul bukunya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Kemudian ada Fatimah dan Abbas 2020, The Impact of Computer Assisted Language Learning. Dan selanjutnya. Kemudian pada artikel kedua, judulnya adalah Development of the Vertical Manual as a Learning Media for Simulator, IRCAP Rescue and Firefighting. Pengembangan buku pedoman praktikum sebagai media pembelajaran penyelamatan pesawat simulator dan pemakaian kebakaran. Pendahuluannya, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil pada Pasal 139 menyebutkan bahwa pusat pendidikan dan pelatihan khusus memiliki fasilitas praktik itu menurut Kemenhub 2015 untuk melatih personelnya. Pelatihan ini di bidang penerbangan sipil merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mencapai kompetensi personal yang telah ditentukan. Kegiatan praktikum sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan bahwa pembelajaran dengan model praktikum dapat membuat siswa lebih percaya diri dengan kebenaran hasil daripada yang disampaikan oleh pengajar atau dari buku. Itu menurut Agrini dan Azkia 2018. Salah satu yang harus dicapai oleh kompetensi personal di bidang penyelamatan pesawat dan penyelamatan pemadam kebakaran di bandara udara. Lalu metode yang digunakan ini menggunakan dirancang dengan metode Research and Development (R&D). R&D adalah kita tahu pokoknya menghasilkan produk tertentu dan akan diuji ke praktisannya. Pembahasannya pada artikel ini dari hasil pengembangan produk dan uji coba produk, desain penelitian ini diperoleh beberapa hasil, diantaranya nilai rata-rata yang diberikan validator untuk konstruk dalam buku pedoman praktik adalah 4,45 dengan nilai 4,1 tersebut dalam kriteria sangat baik. Maka manual tersebut dinyatakan valid dari hasil evaluasi validator. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah observasi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian pengembangan buku pedoman praktikum simulator pemadam kebakaran dan penyelamatan pesawat udara yang divalidasi oleh tim ahli dan setelah diimplementasikan di kelas, eksperimen telah dinyatakan praktis. Dengan buku ini dapat digunakan sebagai panduan praktis untuk simulator di Pusdiklat Penerbangan Palembang. Referensi yang digunakan di artikel ini cukup banyaknya, ada sampai 9 poin. Dari mulai Agrini, S, dan Azkia tahun 2018, pengembangan petunjuk praktikum media komponen. Selanjutnya, di artikel ketiga, ini judulnya Interactive Module Development Through Chemistry Magazine on Kavisoft Flipbook Maker Application for Chemistry Learning in School.
semester at second grade senior high school. Pengembangan modul interaktif melalui majalah kimia pada aplikasi Kavisoft Flipbook Maker untuk pembelajaran kimia semester 2 di kelas 2 SMA. Pendahuluannya, memiliki bahan ajar yang baik merupakan poin penting dalam memperoleh ilmu kimia. Karenanya, dapat memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah sumber daya yang digunakan guru untuk menyampaikan instruksi. Setiap guru membutuhkan berbagai alat untuk membantu dan mendukung pembelajaran siswa. Bahan-bahan ini memainkan peran besar dalam membuat pengetahuan dapat diakses oleh pelajar dan dapat mendorong siswa untuk terlibat dengan pengetahuan dengan cara yang berbeda. Sejak 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggalakkan gerakan Satu Guru Satu Buku, Sagu-Sabu, yang meningkatkan kemampuan guru dalam menghasilkan karya tulis. Metode dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Aliran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan teori FLOP, yaitu signifikansi diuji dengan teori uji. Kemudian pembahasan penelitian ini menghasilkan produk modul interaktif majalah kimia untuk ketimbangan ionik dan pH larutan vapor dan kesetimbangan kelarutan bahan. Produk ini dapat diakses melalui media elektronik seperti komputer, laptop, Android, iPhone, iPad, dan teknologi lainnya, baik secara online maupun offline. Guru dan siswa dapat menggunakan modul interaktif majalah kimia selama proses pembelajaran di kelas dan sebagai bahan ajar otodidak meski tidak pada waktu pelajaran. Berikut pemaparan hasil pembahasan dari setiap tahapan perkembangan yang telah dilakukan. Tahapan penelitian menggunakan model FLOP, meliputi tahap investigasi awal, tahap desain, tahap realisasi konstruksi, tahap validasi, uji coba, dan tahap revisi, serta tahap terakhir adalah tahap implementasi. Darinya adalah kualitatif. Kesimpulan di artikel ini, tahapan penelitian ini yang telah dilakukan meliputi penyelidikan sasaran pengguna produk, perancangan, konstruksi, evaluasi oleh para ahli mengenai keabsahan materi dan penggunaan media dalam proses pembelajaran, hasil penelitian pengembangan modul interaktif majalah kimia tentang kesetimbangan ionik dan pH, edisi larutan vapor, dan edisi kesetimbangan kelarutan valid oleh validator materi dengan baik. Referensinya cukup banyak. Yang pertama, buku yang diterbitkan oleh Direktur Pembinaan SMA, yaitu Pedoman Pengembangan Bahan Ajar. Kemudian ada Kavisoft sebagai bahan yang diujinya, kemudian ada Rohmat, dengan bukunya Perencanaan Pengembangan Alat Pembelajaran Matematika, Model Desain, Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika, dan sebagainya. Kemudian artikel yang keempat, judulnya Development of Augmented Reality Based Interactive Multimedia to Improve Critical Thinking Skill in Science Learning. Pengembangan multimedia interaktif berbasis augmented reality untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan dalam pembelajaran IPA. Pendahuluannya, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengembangan multimedia interaktif berbasis augmented reality untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pendidikan guru sekolah dasar dalam pembelajaran IPA, materi struktur bumi dan perikanan. Metodenya yang digunakan adalah R&D, yang terdiri dari studi pendahuluan, pengembangan model, dan pengujian model. Pembahasannya, pada tahap pengembangan multimedia interaktif berbasis AR ini, dalam pembelajaran struktur bumi dan batuan diawali dengan penyusunan produk media, analisis ruang lingkup materi pembelajaran dilakukan untuk menyiapkan objek visual yang dapat ditayangkan melalui AR. Secara umum, penyusunan multimedia interaktif berbasis AR dalam penelitian ini mengacu pada aspek multimedia yang baik. Terdiri dari aspek pembelajaran, pemrograman, kurikulum, dan tampilan.
Teorinya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Simpulan dari artikel yang ke-4 ini, 45 ya, yaitu pengembangan multimedia interaktif berbasis R dalam pembelajaran IPA dengan materi struktur bumi dan bebatuan pada program pendidikan guru sekolah dasar dapat meningkatkan pemahaman konsep, penerapan dalam menghubungkan konsep, dan menganalisis data untuk memecahkan masalah. Perbaikan produk pada tahap pengembangan menghasilkan multimedia interaktif berbasis R yang layaknya digunakan oleh siswa pendidikan guru sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA. Media ini sesuai dengan pandangan para ahli dan pengguna. Referensi yang dipakainya Afandi dan Sajidan dalam buku Stimulasi Keterampilan Berpikir Tinggi. Kemudian ada Amir, yaitu pengembangan buku Ajar dan Augmented Reality pada konsep sistem pencegahan di sekolah menengah atas. Artikel yang selanjutnya, yang kelima, judulnya Development of Blended Learning Based on Google Classroom with Using Culture Term in Mathematical Learning, yaitu pengembangan blended learning berbasis Google Classroom dengan tema budaya asing dalam pembelajaran matematika. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pertemuan offline dengan materi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan blended learning berbantuan Google Classroom dalam pembelajaran matematika. Bertema budaya asing bagi siswa di Banyuwangi yang memuaskan, valid, praktis, dan efektif. Budaya asing dipilih sebagai tema pembelajaran yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal yang ada di masyarakat Banyuwangi. Metode yang dipakai yaitu penelitian menggunakan desain penelitian model pengembangan vlog yang terdiri dari 3 tahap, yaitu penelitian pendahuluan, tahap prototyping, dan tahap penilaian. Pembahasannya, hasil penelitian ini membahas tentang media pembelajaran dan penyajian data uji coba. Berikut disajikan dalam artikelnya ada gambar mengenai Google Classroom. Saya pikir semua teman-teman sudah tahu bagaimana picture, tampilan, dan lain sebagainya. Kemudian teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah, artikel ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan tanggapan dan saran perbaikan dari validator, praktisi, dan juga mahasiswa sebagai catatan lapangan. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari nilai validasi, nilai observasi, dan nilai tes. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, maka kesimpulan diperoleh adalah 1. Blended learning berbantuan Google Classroom dalam penelitian ini dikategorikan sebagai valid berdasarkan penelitian dari validator. Blended learning berbantuan Google dapat dikategorikan sebagai praktis berdasarkan pengamatan aktivitas guru dan saran dari praktisi. Kemudian yang ketiga, blended learning berbantuan Google Classroom dalam penelitian ini dikategorikan efektif berdasarkan hasil tes siswa, observasi aktivitas siswa, dan hasil respons siswa. Referensinya di artikel ini yaitu Murdani dalam buku pengembangan perangkat pembelajaran matematika. Kemudian ada RP Murtikusuma, pengembangan lembar kerja siswa, model pembelajaran berbasis masalah untuk SMK, dan lain sebagainya. Artikel ke-6, judulnya Development of 3D Animation Based Hydrocarbon Learning Media, atau pengembangan media pembelajaran hidrokarbon berbasis animasi 3D. Pendahuluannya, proses pembelajaran kimia pada materi senyawa hidrokarbon yang diajarkan oleh guru saat ini menggunakan media berbasis 2D, yaitu papan tulis. Sebenarnya tidak ada salahnya menggunakan papan tulis untuk guru dalam mengajar, namun ada beberapa materi yang perlu dijelaskan lebih konkret melalui media langsung atau media berbasis IT. Selain itu, siswa juga kurang memahami pembelajaran yang diajarkan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development. Versi 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Dismiss. Pembahasannya dalam artikel ini adalah perancangan dibuat dengan perancangan media pembelajaran berupa gambaran umum,
rancangan-rancangan berupa cetak biru, blueprint. Media ini dirancang menggunakan 7 tombol akses di mana terdapat tombol masuk, tombol menu utama, tombol profil, tombol penggaris dasar, tombol media instruksi, tombol pelatihan, tombol media pembelajaran senyawa hidrokarbon, dan sebagainya. Teori yang digunakan kualitatif dan kuantitatif. Simpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa produk yang dihasilkan valid, praktis, efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran senyawa hidrokarbon pada mata pelajaran. Selanjutnya, referensinya dari Gus Tadi dan B. Sucipto dalam buku Media Pembelajaran Manual dan Digital. Artikel terakhir, ke-7, judulnya adalah The Development of Learning Video on Photon Based Work and Energy, Topic to Support Flipped Classroom Learning. Pengembangan video pembelajaran topik kerja dan energi berbasis photon untuk mendukung pembelajaran flipped classroom. Pendahuluannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pendewasaan manusia tentu di satu sisi memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain, pendidikan juga perlu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Metode yang dipakai adalah R&D, Research and Development, yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk. Prosedur penelitian ini mengadaptasi model pengembangan AD, Analysis, Define, Design, Implementation, dan Evaluation. Pembahasannya, produk ini yang dihasilkan dalam pengembangan ini adalah video pembelajaran berbasis photon yang dirancang dan dibuat dengan mengakses www.photon.com. Penelitian pengembangan model AD dilakukan sampai pada tahap evaluasi dengan tujuan penelitian dapat pengembangan video pembelajaran yang valid berdasarkan penilaian validator dan uji penggunaan untuk mengukur bagaimana minat siswa terhadap video pembelajaran. Teorinya adalah analisis deskriptif. Kemudian kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran pada topik photon berbasis usaha dan energi untuk mendukung pembelajaran flipped classroom siswa SMA kelas 10 dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Referensi yang dipakai di artikel ini yaitu 1. S. Rejeki dan Sap dalam buku pengembangan media pembelajaran interaktif untuk sekolah menengah atas kelas 11 pada pokok bahasan momentum. Kemudian ada jurnal penelitian pengembangan pendidikan fisika dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari saya terkait 7 artikel internasional. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.